Work with Heart atau Bekerja dengan Hati adalah talk show online yang dipersembahkan oleh Marketing Corporate Department dalam rangka menyambut usia Aswata yang ke-57 tahun, sebuah dialog perjalanan karir di Aswata yang sangat menginspirasi, didukung oleh narasumber yang tentunya sudah kita kenal baik di tempat kita bekerja. Tentunya cerita dan pengalaman dari narasumber dapat menginspirasi kita dan menjadi bekal kita dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan penuh tantangan ke depannya. Dan tentunya membuat kita semakin mencintai perusahaan tempat kita bekerja. Sekalipun beberapa hari ini kita dipenuhi dengan cerita duka dan rasa kehilangan, baik itu kabar dari keluarga kita, rekan kerja maupun sahabat kita, saya mau katakan tetap semangat untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang sakit gitu ya. Semoga dengan talk show ini kita tetap dapat menyebarkan energi positif untuk sekeliling kita. Yakin dan percaya, satu keraguan dapat menghambatmu, tetapi tidak ada yang mampu menghambatmu jika kamu yakin. Yakin dan percaya akan dirimu, yakin dan percaya akan kegigihan dan usahamu, yakin dan percaya bahwa hasilnya akan kamu petik kemudian hari. Seperti halnya narasumber hari ini menggambarkan keyakinan dan kepercayaan dirinya, sehingga beliau bisa ada di titik atau di posisi hari ini, seperti juga tergambarkan pantun dari daerah Minang yang mengatakan, siang hari matahari paneh, makan randang joka tupe, bakar rajo harus semangat agar keinginan lakeh didape. Bekerja mestilah semangat agar keinginan segera didapat. So, bersama saya Daniel, selama 120 menit ke depan kita akan mendengar bagaimana pengalaman seorang narasumber yang mempunyai kegigihan dalam berkarir, keyakinan dan kepercayaan dirinya yang kuat, mengantarkan beliau sampai di posisi hari ini. Nah, saya mau ingatkan, kalau kemarin kita sudah giveaway lumpia, hari ini kita ada giveaway rendang fresh from the oven. Nah, kapan lagi ya kita di rumah aja dapat rendang. Nah, caranya gimana? Caranya tonton talk show ini sampai habis, simak baik-baik gitu ya. Nanti malam jam 8 waktu Indonesia Barat ya, pantengin gadgetnya gitu masing-masing, akan ada kuis minggu malam giveaway rendang. Nah, untuk membuka talk show with Work with Heart series yang keempat, saya undang Ibu Ratna selaku advisor untuk memberikan sambutan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Daniel. Teman-teman semua, semangat pagi. Semangat semua kan ya? Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau meluangkan waktu untuk menyaksikan talk show Work with Heart ini ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa ya untuk rekan kerja kita, teman kita yang dipanggil Tuhan dalam masa pandemi ini ya. Yang hari ini ada Bapak Heri Hermansyah dan kemarin Bapak Alex Juswanto. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit ya. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan melindungi kita semua. Mari kita berdoa sebentar untuk teman-teman yang sudah meninggalkan kita di masa pandemi ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, tadi Daniel sampaikan ya, memang banyak kita masih masa prihatin ini ya. Namun kita juga tetap semangat karena kita juga membutuhkan aura positif ya, dan kita membutuhkan semangat supaya imunitas kita juga bisa tinggi untuk bisa selamat di masa pandemi ini ya. Ya, teman-teman, saya dapat giliran juga nih dari Bu Dewi untuk membuka acara ini ya. Dan kemarin Bapak Ibu Direksi menyampaikan terima kasih kepada saya yang dibilang saya adalah pemprakarsa dari acara ini. Nah, memang ini ide saya. Namun ide ini akan tetap menjadi ide kalau tidak ada yang melaksanakannya. Pada kesempatan ini,
Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi dan tim yang sudah melaksanakan ide saya ini ya. Saya sampaikan pada saat itu, Bu Dewi, saya mau ada acara talk show yang tujuannya adalah memberikan semangat kepada teman-teman kita ini ya, memberikan motivasi bahwa semua orang itu mempunyai hak untuk sukses ya, dan semua orang itu bisa untuk sukses. Nah, ini nih yang saya sampaikan kepada Bu Dewi saat itu, dan Bu Dewi dengan segera menjawab bahwa bisa, Bu. Nah, ya, senang sekali ya. Pada saat itu pun saya hanya diskusi tiap malam sama Bu Dewi, karena kalau Bu Dewi siang itu sibuk dan saya pun juga saat itu sedang banyak kerjaan juga ya, ngejar target. Jadi, nah, kita bincang diskusi mengenai acara ini nih kalau malam gitu kan. Nah, ini akhirnya terlaksanalah kita ada 7 kali talk show ya dengan 7 narasumber yang memang saya pilih orang-orang yang saya tahu perjuangannya luar biasa untuk meraih sukses. Dan saya ingin teman-teman semua mendengarkan sharing dari 7 narasumber yang kali ini kita tampilkan ya. Nanti berikutnya masih banyak lagi karena semua orang yang berhasil di Aswata ini adalah benar-benar orang yang penuh perjuangan dan yang bermental baja ya. Kemarin kan Pak Anang disampaikan juga bermental baja ya, melebihi baja malahan, bahkan Pak Chandra sampaikan hal itu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Dewi ya. Bu Dewi memang luar biasa, pakar dalam acara talk show ya, dan semua bisa kita nikmati, bisa kita saksikan karena kerja keras Bu Dewi dan tim ya. Kemarin sudah kita dengarkan perjuangan Bu Ai, perjuangan Mas Mahesa, kemudian kemarin perjuangan dari Mas Anang ya. Kita jadi terinspirasi ya tentunya ya, bahwa semuanya itu membutuhkan perjuangan. Memang ide saya ini muncul karena saya itu dari dulu suka membaca buku perjalanan orang-orang sukses ya, dan memang kesimpulannya cuma satu, sukses itu nggak mudah begitu aja didapat, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh pengorbanan, semua butuh ada harga yang mesti dibayar. Nah, ini yang selalu saya begitu terkesan dengan hal ini ya. Oleh sebab itu, saya tuh ingin sekali teman-teman keluarga saya di Aswata ini nih juga bisa sukses. Semua bisa sukses. Karena tadi saya sampaikan, semua orang itu mempunyai hak untuk sukses. Ya, tinggal kita nih mau atau enggak. Tadi ya. Dan itu semua bisa diperjuangkan. Nah, ya, sekarang ini sebentar lagi kita akan mendengarkan dan menyaksikan bagaimana perjuangan Ibu Vera ya, sampai bisa menjadi kepala SO Padang ya. Pasti penuh perjuangan yang nanti kita pun akan kaget juga, oh begitu ya perjuangannya ya, dan pasti kita bisa mendapatkan manfaat dan terinspirasi dengan perjalanan dari Bu Vera ini. Bu Vera ini sebenarnya mirip-mirip saya perjalanan karirnya. Saya dimulai dari bagian keuangan dan Bu Vera juga. Gimana perjalanan Bu Vera ini bisa sampai jadi kepala SO sebagai marketing yang handal dan sukses, kita dengarkan bersama. Ya,
terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan ya atas kesediaan waktu teman-teman, dan saya lihat ada 90 orang yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan masih banyak lagi yang bersedia menyaksikan, karena hal ini bagus sekali dan bermanfaat buat kita ya, untuk memberikan motivasi dan menginspirasi kita. Dan sekali lagi saya juga dalam kondisi pandemi ini berdoa untuk teman-teman semua, semoga kita semua dilindungi Tuhan dan kita semua diberikan sehat, kita dan keluarga sehat dan selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih saya sampaikan, dan selamat menyaksikan acara talk show Work with Heart ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ratna. Nah, sebelum saya serahkan ke moderator dan narasumber, mari kita saksikan dulu profil video narasumber kita pada sore hari ini. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 손을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 나가줄 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Iya, kita sambut moderator kita pada sore hari ini, Dewi Setiawati. Iya, thank you Daniel. Rahasia kehebatan adalah rasa yakin dan percaya diri dengan berbagai keputusan dan pemikiran kita sendiri. Rasa yakin dan percaya menjadi pegangan bagi sarjana akuntansi lulusan terbaik pertama dari Universitas Bung Hatta Padang. Inilah Ibu Vera Tanis, Head SO Padang, yang selalu percaya bahwa masalah hadir sepaket dengan solusinya. Halo Bu Vera. Iya, oke Bu Vera, kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu Direksi yang hadir. Selamat sore Bapak Ibu Direksi, selamat sore Bapak Ibu Dephead di HO dan regional, dan juga teman-teman karyawan-karyawati Aswata yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Raja, Iya, Bu Vera, dari awal kita sudah disuguhi lagu-lagu kayak di Korea gitu ya, kayak lagi Korean wave banget, mulai dari profilnya segala macam. Ini pecinta drakor sejati, Bu Vera. Iya, Bu. Oke, so nilai-nilai apa yang diambil dalam menonton drama Korea? Jadi sebenarnya saya suka nonton drama Korea itu untuk melepas kelelahan setelah bekerja ya Bu. Jadi kadang-kadang nonton drakor itu
buat kita bisa lebih fresh, bisa saya senyum-senyum sendiri, hati gembira atau juga ikutan sedih. Jadi banyak sih hal-hal positif yang juga kita bisa ambil. Seperti contoh yang kemarin startup ya, yang memang Wow, ya. filmnya lagi booming banget. Dan itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda itu berjuang untuk menggapai mimpinya. Mereka bekerja keras, berusaha dan yakin bahwa itu bisa. Dan bagaimana mereka percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka mampu. Dan itulah kadang-kadang kita juga ada hal-hal yang bisa kita ambil dari drama-drama tersebut. Belum Iya. kalau romantisnya lagi Bu Dewi kan buat Wah. Oke, jadi terinspirasi juga dari drama-drama ini karena kita juga melihat ada sisi positif gitu ya. Yang romantis itu penting banget nih Bu Vera, karena kalau kita bicara keberadaan Bu Vera di Aswata, ini ada yang romantis loh, yang kita mungkin bisa sharingkan sama teman-teman. Jadi layaknya drakor, layaknya kisah-kisah drama Korea gitu, biasanya ada pertemuan waktu masih kecil-kecil gitu ya. Kemudian ketemu lagi waktu sudah dewasa gitu. Nah, kisah yang sama antara Bu Vera dan Aswata pun sama. Ibu jatuh cinta sama Aswata sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Wow. Ini bagaimana kisahnya, silakan di-sharingkan. Iya Bu Dewi. Jadi kantor Aswata ini kan di Jalan Pemuda. Jadi memang kalau saya ke sekolah selalu melewati jalan ini. Jadi ketika diantarin sama orang tua naik motor, saya kan suka, ya namanya anak SD kan suka-suka membaca. Jadi setiap lewat di Jalan Pemuda ini, saya sering baca nih, Wana Tata. Bagi saya waktu itu yang mungkin masih SD, bagus ya namanya Wana Tata, kayak nama-nama apa gitu. Jadi setiap saya lewat, saya suka baca asuransi Wana Tata, Wana Tata. Apa denger itu sih? Kadang ya mungkin beliau berpikir ya namanya anak SD suka membaca, ya udah gitu loh. Jadi makanya belakangan ya ternyata kerja di Wana Tata. Artinya Papa menjadi saksi hidup ya bahwa memang ini benar-benar cinta pertama gitu ya, yang menjadi kenyataan gitu. Ini luar biasa banget loh kisahnya Bu Vera. Nah, apa yang membuat Ibu memilih tema yakin dan percaya pada sore hari ini? Ya, dalam bekerja ya kita harus yakin pada diri kita sendiri dan juga yakin bahwa orang-orang di sekeliling kita pasti membantu kita. Kadang-kadang justru orang lain percaya bahwa kita mampu, kenapa kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Jadi itulah dasarnya kita harus yakin dulu. Kalau percaya, saya percaya sih Bu, setiap permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya sudah sepaket sama solusinya. Nah, proses mendapatkan solusi inilah yang kita belajar, proses kita menambah pengalaman kita, proses kita memperbaiki diri, proses kita belajar dari kesalahan yang lalu supaya kita juga lebih baik kan ke depannya. Ya, dengan begitu kita ya kayaknya selama hidup kayaknya setiap ada permasalahan saya yakin pasti ada penyelesaiannya. Solusinya. Ya, jadi memang satu paket ya kita yakin. Makanya saya bilang itu pasti satu paket. Wow. Bu Vera satu-satunya dari 3 bersaudara perempuan ya yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Mungkin kisah ini bisa di-sharingkan kepada kita semua. Kenapa orang tua hanya menyekolahkan Ibu gitu, bukan 2 kakak yang lainnya? Silakan. Jadi gini Bu, dulu kan orang tua saya papa saja yang bekerja, mama ibu rumah tangga. Jadi memang kondisi ekonomi tidak memungkinkan papa untuk menyekolahkan ketiga anaknya. Kami kebetulan 3 perempuan dan setelah tamat SMA selalu menyuruh kami untuk bekerja cari uang. Tapi pada saat itu saya melihat teman-teman saya tuh pada kuliah, pada sibuk tuh mau masuk kuliah, mau urus. Jadi saya merasa saya mau juga deh seperti teman-teman saya mau kuliah. Akhirnya saya bicaralah ke orang tua, boleh nggak saya dikuliahin, saya belum mau kerja. Akhirnya dengan pertimbangan mungkin cukup berat waktu itu bagi papa, akhirnya menyetujui saya untuk kuliah. Memang saya minta sih Bu untuk kuliah.
dan saya berusaha untuk pengorbanan papa buat saya itu saya kuliah dengan rajin, 4 tahun saya selesai, dan saya buktikan bahwa saya bisa jadi yang terbaik pada saat lulusan wisuda angkatan saya nomor 1. Itu sih ya sebagai hadiah saya buat orang tua, ini loh saya sudah kasih yang terbaik juga buat papa, karena papa juga udah mengorbankan supaya saya bisa kuliah. Itu sih. Iya. Saya jadi terharu karena saya kuliahnya nggak nomor 1 di kampus. Tapi teman-teman kita bisa melihat ya betapa Bu Vera punya komitmen yang tinggi terhadap hidupnya, nggak cuma terhadap pekerjaannya. Karena ketika dia meminta kuliah kepada orang tua yang saat itu mungkin juga nggak terlalu mudah karena cukup 1 saja dari 3 anak yang bisa dikuliahkan gitu. Komitmen Bu Vera dalam menjadi yang terbaik dan itu dibuktikan menjadi lulusan yang terbaik pada waktu itu begitu. Nah, aktif sebagai asisten dosen saat kuliah. Mengapa Ibu mengalamar bekerja di Aswata? Ya namanya juga orang tua dulu ya Bu, jadi selalu berpikir bahwa setelah tamat sekolah atau tamat kuliah kan pasti harus bekerja. Jadi akhirnya ya pilihannya bekerja lah, dan kebetulan memang waktu itu ada lowongan di Aswata, ya akhirnya saya masukin surat lamaran dan pasti posisinya waktu itu di keuangan, cocoklah dengan bidang saya yang tamatan akuntansi. Maka dari itu ya akhirnya saya melamar pekerjaan. Memang pada saat melamar tuh posisi asisten dosen saya masih berjalan sih Bu, tapi saya pindahkan jadwalnya ketika udah diterima bekerja di Aswata sampai selesai 1 semester saya berhenti. Oke, so artinya Ibu juga ada basic untuk mengajar juga ya pada waktu masuk ke ini ya, ke Aswata. Karena ya. Dulu Mama guru SD Bu, jadi wow, ternyata turun temurun ini. temurun. Iya. Bu Vera mengalami trauma yang cukup besar pada waktu menjalani proses tes kesehatan masuk di Aswata. Nah, kisah itu merupakan titik balik buat Bu Vera untuk menjadikan trauma sebagai motivasi. Mungkin kita sedikit bisa sharing di sini. Ya, apa ya, memang agak susah saya lupakan ya Bu sampai hari ini. Jadi memang dalam proses penerimaan kita karyawan kan biasa ada tes kesehatan, ya. ada psikotes, ada wawancara dan tes kesehatan. Memang pada saat proses melakukan tes kesehatan itu saya mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, yang membuat saya jadi sakit hati. Ya, sakit hatinya ke Aswata. Ya, ini adalah prosesnya ya sebenarnya. Ya, prosesnya. Yang kurang menghargai pasien. Sebenarnya bukan salahnya Aswata ya, tapi saya mengalami itu ketika saya melamar pekerjaan di Aswata. Jadinya saya cukup sakit hati sama Aswata. Benci ya pada sama saat Aswata. itu ya, pada saat itu karena kan kita juga masih muda waktu itu, masih 20 tahun saya atau 21, jadi merasa sakit hati bener lah Bu gitu. Jadi dari rasa sakit hati itu saya bilang saya harus bertahan lama nih bekerja di Aswata ini. Aswata harus tanggung jawab nih sama saya gitu. Karena sama sakit hati saya. Karena sakit hati saya itu. Memang pulang dari tes kesehatan itu saya menangis terus. Tapi setelah selesai menangis ya saya berpikirnya seperti itu. Aswata harus tanggung jawab sama saya gitu. Saya akan bertahan lama di sana. Ya, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini dibuktikan gitu ya. Jadi dari proses yang tidak enak itu bukan membuat Ibu mundur, tetapi itu justru menjadi titik balik, menjadikan trauma sebagai motivasi. Kalau saya mamanya saya nggak kasih lo kerja di Aswata, kalau udah nangis-nangis gitu prosesnya ya. Tetapi ternyata Bu Vera bisa membuktikan bahwa sebenarnya ya sudah gitu. Itu memang ada perasaan yang trauma yang mendalam gitu ya Bu Vera ya, tetapi akhirnya lama-lama lambat laun disadari bahwa ini bukan kesalahan Aswata tapi vendor pada waktu penerimaan medisnya gitu. Tapi dari mana Ibu bisa memunculkan semangat itu? Biasanya kan kalau udah sebel udah nggak mau ya gitu ya. Ya karena kan saya merasa bahwa saya mempunyai pengorbanan yang besar untuk masuk ke Aswata kan Bu. Jadi apa yang sudah saya korbankan masa saya sia-siakan.
ya udah. Benar. Wow, mantap. Ini backgroundnya akuntan ya. Bagaimana mengantarkan Ibu bisa menjadi marketing? Nah, Hostnya lagi. Jadi memang waktu itu di era kepemimpinan Pak Heri Wahyudi, Bu. Jadi kebetulan ada host yang mutasi promosi ke cabang lain. Dan Pak Heri nawarin ke saya untuk posisi tersebut. Awalnya sih saya sudah menolak, Bu, karena saya udah 12 tahun di keuangan. Dan tidak pernah ketemu orang, ya kalaupun ketemu hanya ketika terima premi dan sebagainya. Tapi kalau untuk jadi marketing nggak kebayang sama sekali. Tapi waktu itu Pak Heri bilang nggak bisa ditolak, ya udah saya terima. Tetapi ketika lambat laun gitu, dari yang nggak pernah ketemu orang, kemudian sekarang di garda depan, artinya Ibu ketemu joy di sini, ada enjoy gitu ya. Dan transisi ini dilakukan berapa lama? Jadi awal-awal itu ya puji Tuhan masuk di host retail dulu ya Bu, karena kan kalau retail waktu itu menghandle kan agen, orang per orang, jadi mungkin masih bisa lah ya one person ya. Jadi tapi administrasi awal-awal masih melekat sih Bu. Jadi awal-awal itu saya juga kebingungan mau ngapain, jadi akhirnya dulu kan nggak ada dashboard, jadi setiap pre-renewal itu, fisik renewalnya itu saya bisa susunin dari tanggal 1, 2, sampai tanggal 30, Bu. Baru saya bagi ke teman-teman marketing. Bagi ke teman-teman, iya. Lalu saya buatin rekapnya juga urut gitu, supaya teman-teman tahu bahwa yang mau di-handle duluan, yang mau diteleponi dari tanggal 1 sampai ini udah urut, ya mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Jadi dari situ sih saya mungkin ya karena administrasinya udah melekat, jadi hal pertama yang saya lakukan tuh hanya itu sih Bu. Tapi kemudian saya belajar ke teman-teman marketing gimana teman-teman marketing menghandle nasabah, bagaimana kunjungan. Ya saya belajar ke mereka karena saya juga punya basic marketing sama sekali kan. So artinya teman-teman jangan takut karena kalau kita berbeda bidang pun kita masih bisa pelajari gitu ya. Meskipun tadinya masih kebawa-bawa administrasinya, tapi itu mungkin justru sebaliknya bisa menjadi bantuan nih. Saya lagi ngebayangin bagaimana perasaan marketing itu punya hostnya kayak Bu Vera gitu yang admin banget gitu ya kan. Sebenarnya lama-lama mungkin mereka mengerti bahwa ini lebih rapi, lebih baik. Karena pekerjaan kita ini kan sangat menyangkut resiko, ya kan. Sehingga ya kalau ada outstanding, kalau misalnya ada renewal gitu, yang itu yang harus kita beresinnya sampai diurutin tanggalnya. Harusnya lebih berterima kasih ini timnya gitu ya. Mungkin pertamanya oh my god admin banget kata mereka gitu ya. Jadi artinya jangan takut dalam bidang apapun kita semua bisa pelajari sih. Tetapi masuk pertama kali di bagian keuangan SO Padang, apakah Ibu pernah bermimpi suatu hari bisa memimpin SO Padang? Nggak pernah, Bu. Wow. Saya bekerja aja sih, nggak pikirin karir sih sebenarnya. Jadi memang bekerja karena pertama disuruh sama orang tua, lalu untuk cari uang, ya bekerja aja sebaiknya sih. Ternyata seiringnya waktu mengantarkan saya sampai posisi di saat ini. So Ibu meninggalkan Padang ke Bukit Tinggi dan kembali ke home base dengan banyak sebenarnya banyak senior ya. Tapi sebelum kita mendengarkan kisahnya Bu Vera, ada seseorang di Bukit Tinggi yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita mungkin simak dulu sebelum kita dengarkan kiat-kiat apa yang dilakukan Ibu Vera. Karena kembali ke home base dengan banyak senior yang ketika dulu dia bergabung itu udah ada di sana. Kita simak, host bisa bantu saya share screen untuk pesan dari Bukit Tinggi. Saya sangat bangga dengan sosok pemimpin seperti Ibu Vera. Beliau adalah seorang kakak bagi saya, sekaligus menjadi guru yang membimbing saya dari nol, dari awal karir saya di Aswata. Bu Vera itu salah satu tipe orang yang ceria, orangnya baik, juga
mudah bergaul, gampang dekat lah. Beliau merupakan salah satu tipe leader yang sangat pengertian di kebawahan. Walaupun beliau ramah, baik, kebawahan, cerewetnya masih ada loh. Bu Vera itu orangnya tegas, disiplin, teliti. Kalau yang namanya bekerja, ya tahu sendirilah ya, kenal sama Bu Vera kemana. Bu Vera kalau kerja udah nggak kenal waktu. Menyelesaikan suatu pekerjaan itu harus tuntas. Yang nggak pernah saya lupakan itu semangatnya. Orangnya semangat banget, sekalipun sakit, tapi semangat beliau itu tidak pernah kendor. Saya kenal beliau itu di tahun 2010. Kami sama-sama di bagian finance, waktu itu namanya bagian keuangan. Waktu itu beliau menjadi kepala keuangan saya di SO Padang, dan saya pindah ke Solo perwakilan menjadi timnya Bu Vera saat itu. Seiring waktu berjalan, kami dipertemukan lagi kembali di SO Bukit Tinggi di tahun 2018. Bu Vera dipercayakan oleh manajemen menjadi Head of Office di Bukit Tinggi. Hanya saja waktu yang diberikan tidak begitu lama. Bu Vera bersama kami hanya 1 tahun, dan beliau pindah lagi promosi ke SO Padang. Suka duka yang kami jalani selama di Bukit Tinggi sangat banyak. Kita sama-sama berjuang, sama-sama susah untuk memberikan SO Bukit Tinggi. Setiap bulannya kami selalu kunjungan kami di Bukit Tinggi nggak ada yang dekat, jauh semua. Bukit Tinggi ya kotanya memang kecil, cuma jangkauan kami itu cukup luas. Untuk jalan itu, untuk melakukan kunjungan itu kami butuh waktu 4-5 jam perjalanan. Tapi beliau tidak pernah merasa bosan, beliau tetap semangat. Beliau selalu bilang kepada saya, kita harus semangat, kita harus kejar produksi, kita harus bisa membesarkan Bukit Tinggi. Itu yang nggak pernah saya lupain dari Ibu selama di Bukit Tinggi. Pesan buat Bu Vera, Ibu bukan hanya sosok seorang pemimpin bagi saya, tapi Ibu adalah sosok seorang leader untuk saya, untuk teman-teman di Bukit Tinggi. Saya dan teman-teman berharap Ibu selalu diberi kesehatan, karir Ibu sukses, membawa nama besar Aswata. Ibu tetap semangat. Terima kasih telah mengajarkan kami hal-hal positif, banyak memberikan kesan-kesan yang menjadi salah satu orang tua kami di Bukit. Terima kasih Bu Vera. Iya, bagaimana perasaan Ibu Vera? Sehari banget nih, Bu. Ambil tisu dulu. Iya, jadi tidak hanya mentor tetapi juga orang tua kami di Bukit Tinggi. Kata-kata Ibu yang mari kita sama-sama besarkan Bukit Tinggi, Aswata Bukit Tinggi, itu sungguh tertanam sekali, sangat dalam gitu. Kebetulan Rizky hari ini ada gathering dengan dealership gitu, sehingga dia tidak bisa hadir, tetapi dia menitipkan pesan lewat video. Mungkin Bu Vera ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman di Bukit Tinggi. Ya, memang waktu itu di Bukit Tinggi itu muda-muda semua, Bu. Jadi kayaknya saya yang paling tua. Tapi justru karena mereka masih muda-muda membuat saya jadi semakin semangat, dan mereka juga bekerjanya juga gigih juga. Jadi memang saya merasa terbantu lah dengan teman-teman yang ada di Bukit Tinggi saat itu, terutama Rizky yang waktu itu kebetulan adalah host, yang memang kita saling kerjasama untuk membuat Bukit Tinggi menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya, kalau tadi Rizky cerita, perjalanannya jauh-jauh, 4-5 jam gitu untuk meraih satu nasabah. Mungkin yang ini bisa diceritakan suka dukanya. Kalau ke Bukit Tinggi itu wilayahnya kan ada sampai ke Pasaman, Bu, ada yang sampai ke Pasaman Timur juga, harus ke Batu Sangkar, ke Payakumbuh, ke Padang Panjang. Jadi saya rutin mengajak Rizky, kita harus kunjungan. Karena kalau cuma mau mengandalkan di Bukit Tinggi sendiri mungkin nggak bisa.
Jadi ya kita akan tempuh perjalanan, ya kadang-kadang pulangnya sampai malam, tapi nggak apa-apa, tetap kita jalanin supaya produksinya bisa bertambah kan Bu, karena memang kalau nggak ada usaha mungkin nggak ada yang bisa kita dapat. Dan saya selama itu selalu enjoy aja sih gitu. Jadi Rizky mungkin melihat walaupun jalan jauh, kadang-kadang di jalan kita nggak bisa makan, tapi saya happy aja sih Bu gitu. Iya. Terus tadi Rizky juga cerita Ibu Vera tuh kalau sakit pun masih mau kerja gitu. Hati-hati. Hati-hati, tetap jaga kesehatan ya Bu Vera ya. Iya. Wow, kita melihat semangat yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau kita ada di kota yang lebih besar gitu, mungkin cerita ini bisa memberi inspirasi buat kita bahwa kalau teman-teman di daerah tuh kayak gitu. Kalau mau nambahin pundi-pundinya aja sampai butuh waktu segitu lama jam gitu. Tetapi itu mereka harus lakukan dengan semangat. Karena kalau mereka nggak lakukan itu nggak nambah ini targetnya gitu. Sehingga teman-teman yang ada di kota besar mungkin pada kesempatan yang baik ini kita mengundang untuk lebih semangat lagi karena fasilitas sudah lebih banyak gitu ya. Dan mungkin kalau sekarang ini pandemi kita nggak bisa kunjungan, tetapi tentunya semangat-semangat ini yang terus kita akan bawa gitu. Lanjut setelah dari Bukit Tinggi, Bu Vera pulang sebagai kepala SO. Nah, ini pertanyaan tadi saya. Apa yang terjadi karena Bu Vera pulang ke home base yang banyak banget senior-seniornya tuh waktu Bu Vera join aja udah join di situ gitu. Silahkan di-share. Ya, Bu Dewi. Jadi saya mengerti sih untuk pulang ke home base itu nggak mudah karena memang mungkin dulu ada teman-teman yang merupakan atasan saya, tapi ketika saya balik saya menjadi atasannya. Kebalik gitu ya? Iya, balik. Tapi saya rasa ya saya cukup tahu diri juga. Jadi kadang untuk hal-hal tertentu yang saya harus memutuskan sesuatu, saya mengajak diskusi, saya bertanya, minta pendapat karena secara pengalaman mungkin seniornya lebih pengalaman dibandingkan saya yang junior. Jadi dari situlah saya selalu mengambil keputusan itu tidak murni keputusan saya full, tapi setelah diskusi, minta pendapat, menanyakan. Untuk case-case tertentu yang memang harus saya putusin, akan saya putusin. Tapi kalau memang perlu berdiskusi, pasti akan saya diskusi dengan senior-senior untuk minta pendapat mereka. Jadi saya merasa bahwa saya juga harus menghargai senior-senior saya, dan saya juga tahu diri bahwa saya juga junior yang mungkin bagi mereka pengalaman mereka lebih banyak dibandingkan saya. Iya, so kuncinya adalah tahu diri di sini ya Bu ya. Iya, dan tahu diri itu cukup membekali sepak terjangnya Ibu Vera di SO Padang ya, sehingga lancar lah kurang lebih ya sampai hari ini. Mudah-mudahan. Apa yang paling berat yang dirasakan sebagai pimpinan SO di Padang? Paling berat itu buka-bukaan aja. Jagain nasabahnya, Bu. Oke, kenapa begitu? Karena kan sama aja nasabah di seluruh Indonesia. Kalau bedanya, kalau SO Padang itu nasabahnya kan banyak temennya Pak Rudi Wanandi, Bu. Oh ya? Lalu ada keluarganya Pak Rudi Wanandi. Oke. Dan kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik ya, supaya nggak dikomplain. Karena saking deketnya mungkin dan kenal baik dengan Pak Rudi, kalau ada masalah, Pak Rudi bisa di-call, Bu. Aduh, saya nggak kuat kalau kayak gitu. Oke. Kemudian kalau Pak Rudi udah di-call, apa yang dilakukan Pak Rudi? Beliau bijaksana sih, Bu. Biasanya beliau akan ke kantor pusat dulu menanyakan ada masalah apa atau kendala apa, nanti baru dari kantor pusat akan kita SO sih. Pak Rudi bukan orang yang serta-merta langsung by phone kita marah, enggak. Beliau tetap bijaksana menanggapi teman-teman atau keluarga beliau sih. Tapi kan bagi saya, kalau tidak memberikan pelayanan yang terbaik, kalau ada komplain kan rasanya gimana kok tetap khawatir ya. Iya, kok sudah sampai ke Pak Rudi. Jadi kalau bisa di sayanya udah selesai, Bu. Oke, tapi rasanya kalau dengar ceritanya tadi ya memang berat gitu ya, tetapi harusnya masih bisa dibantu lah sama teman-teman di kantor pusat, dan juga reaksi dari Pak Rudi kan nggak langsung gitu ya. Iya, tapi kalau bisa jangan sampailah ke Pak Rudi.
Ya, sebagai pimpinan itu adalah tanggung jawab moral yang berat juga ya, gitu ya. Benar. Bu Vera menyadari nggak sih, Bu Vera punya kekurangan apa? Banyak Bu kalau kekurangan, tapi selama ini kayaknya yang lebih kentara itu saya suka cepat Bu orangnya. Oh Jadi ya, pengen segala sesuatunya tuh cepat selesai, jangan dipending-pending, kalau bisa segera mungkin lah. Tapi jadinya kadang-kadang saya suka lupa bahwa saya itu nggak sama teman-teman. Kadang iramanya mereka dengan iramanya saya beda, karakter saya dengan karakter teman-teman kan beda. Jadi seolah-olah kayak memaksa saya teman-teman harus cepat ikut saya. Nah itu makanya saya menjadi kekurangan saya itu sih mungkin Bu. oke. Kita dengarkan ya, apa kata teman-teman di Padang ya. Benar nggak sih? Gitu. Coba kita dengarkan. Patuh pada aturan. Terkadang bisa kita artikan cerewet, tapi itu memang untuk kebaikan kita semua pada akhirnya. Pengen cepat, jadi sesuatu itu pengen diselesaikan dengan segera. Speed itu cuma baiknya cepat selesai semua. Itu nggak segan-segan untuk turun ke pekerjaan bawahannya untuk mencarikan solusi. Pengennya cepat, terkadang cerewet. Ini sampai di sini, tulis tugas dan itu harus cepat. Satu aja, pengennya cepat. Caranya baik, cantik, energi, dan segala sesuatu harus berjalan dengan cepat dan tepat. Semua pengen serba cepat ya, dan kadang cerewet bikin pusing. Itu semua beliau sangat baik, bisa mencarikan solusi, sering berikan makanan. Iya, memang benar katanya cepet gitu. Teman-teman yang ada di sini, apakah ada teman-teman di SO Padang yang ada di sini yang tadi ada di video ya? Boleh bantu saya chat, ada yang hadir di sini? Teman-teman di SO Padang boleh disebutin Bu Vera nama-namanya, barangkali host bisa cari. Saya pengen ngobrol sama yang tadi bikin pusing gitu. Itu siapa yang kaos merah? Rizky Wiharza. Ada nggak? Adakah dia? Kalau ada saya mau ajak ngobrol sebentar. Ada. Boleh dipin. Atau yang lain kita lihat. Ada Rizky Wiharja ya? Iya. Iya, boleh host bantu saya cari Rizky Wiharja. Iya, memang benar ya. Halo, Pak Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Iya, tapi meskipun pusing banyak dikasih makanan lah ya kan ya. Itu obatnya Ibu. Iya, benar-benar. So, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau kita lagi bikin pusing anak buah, bikin pusing tim ya, tolong belikan makanan ya, karena itu Beliaunya bisa makan jadi banyak-banyak, obat. hilang tuh udah. Kan sesimpel itu ya, karena kita punya semangat kerja juga sama besarnya ya Pak Rizky ya. Iya Bu. Jadi harusnya dengan disuruh cepet-cepet itu nggak jadi marah, tapi malah terbantu sih harusnya. Tapi Ya. ada pusingnya gitu. Pak Rizky mungkin boleh cerita gimana sih keadaan teman-teman di SO Padang? Pusing ya Bu ya, karena irama kita nggak sesuai, karena irama kita nggak mungkin nggak sama dengan beliau gitu ya. Ya. Semua cepat gitu, cepat. Oh my Kadang God. kita sampai kaget, aduh ini lagi. Kurang lebih seperti itu Bu. Baru ngomong hari ini, harusnya udah selesai kemarin. Harus gitu, ya selesai, kan? waduh iya gitu ya. Kita bisa sampai kaget, waduh iya lagi. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya. Lalu Pak Rizky ada pengen ngomong bicara apa sama Bu Vera? Disaksikan Bapak Ibu direksi semua. Sukses terus ya Bu Vera ya. Saya berharap sih sejak saya pertama kali masuk, Bu Vera sukses terus, sukses selalu. Amin. Nah,
nggak ada pengharapan lebih dari itu. Amin. Nah, sukses Ibu Vera, mungkin sukses untuk kita juga. Betul, betul. Jadi Pak Rizky doanya baik, karena kalau atasan kita sukses, kita juga ikut sukses gitu ya, Iya, Pak betul. Rizky ya, gitu. Iya. Sehingga kita harusnya bisa sukses bersama-sama. Saya terkesan banget dengan video itu, karena dia buka-bukaan loh, dia bilang cerewet tuh bikin pusing. Kadang-kadang lihat, waduh, ini nggak di rumah, nggak di kantor. Di kantor rasa punya bini juga. Ini di rumah bikin pusing, di kantor juga bosnya bikin pusing. Itu emang udah nasib, Pak Rizky harus terima aja udah. Oke, Pak Rizky, terima kasih banyak. Sama-sama ya, Ibu. thank Terima you, kasih, Pak Rizky. Ya. Oh. Iya, luar biasa banget. Jadi Bu Vera tadi melihat memang benar yang dirasain itu pun dirasain sama teman-temannya ya, gitu ya. Iya. Kemudian untuk mengatasi itu apa yang dilakukan? Apakah ada adjustment supaya ketemu di tengah gitu? Kadang-kadang saya ngerem diri saya sendiri sih Bu, supaya ketika saya pengen sesuatu saya udah menahan diri. Iya, nanti mereka komplain lagi nih. Belum kayak 1 jam itu udah nanyain lagi deh ya. Gitu. Oh my Terus God. belajar ngerem diri juga sih Bu. Ingat bahwa nggak semuanya iramanya tuh sama. Kayak kata Pak Anang kemarin gitu ya. Kita semua punya waktu, timing sendiri-sendiri gitu. Kalau Bu Vera keadaannya begitu, berarti reaksinya ini kalau ngadapin masalah berat kayak apa ya? Nggak bisa tidur saya, Bu. Pikiran. Waduh, jadi karena orang yang mau cepet-cepet, pengen cepet-cepet pagi gitu. Iya, jadi saya tuh kalau udah punya masalah gitu, Bu, kan nggak bisa tidur. Nanti malam itu udah bolak-balik, udah mikir, besok mau minta tolong siapa ya? Besok mau bicara sama siapa ya? Besok saya harus ambil keputusan apa ya? Nah, itu tambah nggak tidur lagi, Bu. Karena jadi tuh loncat-loncat gitu di kepala ya. Loncat-loncat di kepala. Ya. Nggak bisa tidur lagi karena pengen cepat-cepat lagi pagi Bu, supaya apa yang cium-cium tadi itu bisa segera saya realisasikan. Iya, kelihatan sih karena pengen cepet-cepet diselesaikan. Supaya jangan sampai waktunya di bed masih mikirin aja yang belum selesai gitu. Wow. Tapi ini bukan berarti Bu Vera khawatir dimarahin gitu, enggak ya? Maksudnya dimarahin nasabah gitu loh. Ada kekhawatiran gitu. Pernah nggak mengalami hal itu? Kayak dimarahin nasabah gitu? Pernah lah Bu, nggak mungkin nggak pernah dimarahin nasabah. Iya, sampai yang berat banget lah istilahnya begitu. Saya ada punya cerita satu dengan seorang pemimpin yang nggak usah saya sebutin namanya. Oke, nggak boleh dipin ya, nggak boleh ya. Karena sampai sekarang mungkin beliau tidak tahu bahwa saya pernah mengalami hal itu. Karena memang bapak-bapak yang pernah bertugas di SO Padang ya, tolong ini didengarkan baik-baik. Kalau Anda pernah jadi atasannya Bu Vera, silakan Bu Vera. Jadi ada satu nasabah yang komplain waktu itu. Jadi minta didatangin ya, mungkin dia ingin menyampaikan unek-uneknya ya Bu, mungkin juga udah marah. Jadi saat itu saya merasa bahwa saya nggak mampu nih pergi sendiri, saya harus minta didampingi sama pemimpin saat itu. Tapi ternyata dari realisasinya saya tetap pergi sendiri Bu, karena pemimpinnya tidak dampingi. Akhirnya dengan penuh hati yang galau, ya udah saya tetap berangkat, ya namanya kita host lalu juga tanggung jawab, ya udah saya pergilah ke tempat nasabah. Sampai di tempat nasabah, ya didengerin lah omelannya, marah-marahnya, yang saat itu memang mental saya belum siap, dan saya juga nggak bisa ambil keputusan apapun masalah tersebut, karena harusnya pimpinan yang bisa memutuskan. Ya mungkin nasabah juga mau didengar ya sebetulnya. Tapi akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Setelah selesai dari tempat nasabah itu, sepanjang jalan menangis-nangis lah saya Bu. Karena saya merasa kok saya nggak di backup ya, kok saya nggak didampingin gitu loh, karena saya nggak siap gitu. Tapi ya akhirnya saya putar-putar sampai sudah selesai, tangisan yang luar biasa, karena nanti kalau masuk kantor kelihatan matanya bengkak Bu. Jadi
akhirnya saya berpikir balik lagi, ya nggak apa-apa, saya harus tingkatin mental saya lagi, berarti mental saya masih kurang, saya harus belajar lagi, lalu harus meningkatkan kualitas saya, harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah, karena mungkin waktu itu pemimpin berpikir, saya kan wakil, harusnya juga bisa bantu memecahkan masalah. Jadi saya ya berterima kasih juga, saya dibiarkan saat itu, sehingga saya melatih mental saya, melatih diri saya untuk juga menyelesaikan suatu masalah sendiri. Jadi ya, jadi artinya ketika memang pada waktu itu nangis-nangis gitu ya, sampai kayak benci banget gitu dengan keadaan itu ya, dengan keadaan ya, bukan dengan orangnya. Tetapi sekarang Ibu sudah bisa berterima kasih karena telah dibiarkan sendiri dan mengatasi hal itu dengan caranya sendiri, meskipun dengan cucuran air mata gitu ya, tetapi sudah berhasil melalui itu. Jadi nggak apa-apa ya, mantan-mantan kepalanya Bu Vera, karena justru Anda membiarkan Ibu sendiri, dia malah berterima kasih sekarang gitu. Oke, Bu Vera, kalau kita lihat ya, banyak sekali yang kayak antara atasan bawahan. Kita melihat banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan, lalu ditambahin lagi, gitu. Karena sudah selesai, ditambahin lagi. Nah, biasanya kita ditambahin lebih banyak lagi itu sebel, gitu. Kok gue lagi sih gitu, yang lain enggak gitu, karena atasan memandang kita mungkin mampu menyelesaikan, kemudian ditambahin lagi. Bagaimana Ibu memandang hal ini? Kalau bagi saya ya Bu, ditambahin pekerjaan nggak masalah sih Bu, karena bagi saya itu ilmu buat saya dan juga pengalaman buat saya. Mungkin dari hal yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Jadi kalaupun dikasih tambahan pekerjaan, biasanya saya nggak pernah ngomel, saya nikmati aja Bu. Karena kalau nggak kita tahu, nggak pernah dikasih, kan kita juga nggak belajar, kita juga nggak tahu. Jadi jangan dijadiin beban, ya dinikmati aja sih Bu. Yes, jadi kalau seandainya kita ada di posisi itu, justru itu kesempatan buat kita belajar menyelesaikan masalahnya juga ya, karena pekerjaan kadang-kadang mungkin beserta embel-embelnya, beserta masalahnya gitu, sehingga semakin banyak kita lakukan, semakin terasah, semakin lebih baik gitu. Bu Vera, banyak pemimpin di SO Padang yang menjadi inspirasi Ibu gitu, di antara para senior-senior Ibu yang tadi kita ceritakan. Nah, mungkin Ibu bisa sharingkan, ada cerita apa? Jadi kalau pemimpin sih sebenarnya semua hal-hal baiknya bisa saya ambil ya Bu. Tetapi memang saya lebih terkesan itu di era kepemimpinan Pak Joni. Pada saat itu ada wakilnya Pak Heri Wahyudi dan asisten manajernya waktu itu Pak Anang Setiawan ya, kemarin kita udah ini ya talk show. Ya. Saya bicara dulu tentang Pak Anang, kalau Pak Heri dan Pak Joni nanti, karena memang punya cerita unik sendiri. Oke, silakan. Kalau Pak Anang yang memotivasi saya Bu untuk ujian A3IK. Jadi beliaulah yang memicu saya untuk bisa lulus A3IK. Beliaulah yang mengajak saya, yuk ikut ujian FAIR. Dan pada saat itu saya masih di keuangan, Bu. Saya lulus waktu itu A3IK juga posisi masih di keuangan. Dan akhirnya saya bisa bareng lulus sama Pak Anang, Ibu Ai, dan waktu itu ada Pak Rafael juga kalau nggak salah saya untuk A3IK. Jadi memang Pak Anang lah yang memotivasi saya, dan terima kasih ya Pak Anang. Ya, Pak Anang, di kesempatan hari ini Ibu Vera mengucapkan terima kasih karena tidak berhenti di talk show kemarin loh, namanya masih kita sebut sampai hari ini, itu luar biasa hebat Pak Anang. Ya. Lalu kalau untuk Pak Joni dan Pak Heri dan Pak Anang ini pada saat kepemimpinannya Bu, saya sampai memberi julukan mereka 3 serangkai Bu. Karena kompak. Karena kompak banget Bu. Itu benar-benar pemimpin yang kompak banget, dan mungkin dalam hubungan pekerjaan itu udah menjadi hubungan saudara, udah hubungan teman, udah hubungan sahabat, ya semuanya lah kompak banget menurut saya, terutama Pak Joni dan Pak Heri ya, yang memang kalau saya bilang udah persahabatan sejati, seperti lirik lagu, udah persahabatan bagai kepompong.
Oke. Sudah Jadi melalui ternyata itu banyak nyata hal. ya, nyata Bu Ya, Vera ya. ya. Ada Dan kisah. sudah melalui banyak hal. Dan kalau dibilang beliau itu bisa menyelesaikan segala permasalahan itu dengan baik ya. Mungkin hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan dengan pribadi masing-masing. Tapi seiringnya waktu kita dalam bekerja kadang-kadang sering ada konflik ya Bu. Dan itu pernah terjadi dengan Pak Joni dan Pak Heri itu. Mereka bertiga itu. Tetapi mereka bisa mengatasi. Gitu. Iya, itu pernah sampai Pak Joni dan Pak Heri itu musuhan loh Bu. Kalau kita kayak anak SD punya teman, kalau kita bertengkar, kayak kita sampai musuhan. Halo Pak Joni, apa kabar Pak Joni? Dibuka nih yang mantan anak buah ya Pak Joni. Tapi ya itu ternyata beliau bisa melalui itu semua. Dan mungkin di kantor pusat dari Bu udah tahu sampai dengan terakhir Pak Heri pensiun, beliau mereka masih kompak. Iya, mereka masih kompak. Dekat banget. Jadi saya bilang ya atasan bawahan itu tidak selalu melulu harus menjaga jarak, tapi mereka bisa saling menjadi teman, menjadi keluarga. Ya suka duka sudah mereka lalui, mau bertengkar, ada beda pendapat, tapi semua bisa diselesaikan dengan baik. Dan bukan berarti harus kompak banget karena ada friksi kadang-kadang gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kenapa bisa begitu? Memang di dalam pekerjaan kita dengan tugas tanggung jawab masing-masing bisa bergesekan. Tapi bukan berarti pertemanan kita kemudian menjadi rusak. Gitu. Ya, betul. Jadi ini mudah-mudahan menginspirasi juga buat teman-teman. Tetapi siapa yang menjadi pemimpin, yang menjadi sosok panutan Ibu di Aswata? Pak Rudi Wanandi, Bu. Kenapa Pak Rudi Wanandi? Karena sejak saya bekerja di Aswata, beliau paling sering banget datang ke Padang, Bu. Jadi karena beliau orang Padang gitu ya. Ya, mungkin banyak keluarga atau masih ada teman-teman di Padang. Jadi kayaknya hampir setiap saat bisa ketemu Pak Rudi Wanandi, dan beliau adalah pemimpin yang humble banget ya, Bu. Lalu juga rasa kekeluargaannya dan perhatiannya ke kita. Jadi setiap beliau datang itu kita meeting, lalu beliau memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, dan juga kadang-kadang suka cerita-cerita lucu di masa kecil beliau. Jadi saya senang melihat beliau. Jadi kalau beliau datang tuh kayaknya memberi aura semangat buat kita semua yang ada di kantor gitu loh. Dan beliau juga sering membawa teman-temannya, sering membawa alumni teman sekolahnya untuk kunjungan ke Padang, yang mungkin melihat ini loh kampung halaman saya gitu. Iya, mau dipamerin sama Bapak ya. Iya. Jadi memang sesosok yang menurut saya kita jadiin panutan itu sangat pantas sekali lah Bu gitu. Idola banget lah. Dan beliau juga ceria gitu, selalu ya yuk semangat ini, lalu perhatian banget sama karyawannya. Jadi makanya saya juga merasa beliau inilah gitu, idola banget lah bagi saya. Dan setiap beliau datang tuh kan kita sering diajakin makan tuh Bu. Waduh. Khasnya Pak Rudi itu makanan itu yang sudah dipesan nggak habis Bu. Oke. Kalau nggak habis tuh nggak boleh pulang. Jadi memang apa kita bawa kantong plastik ya Bu Vera? Kayaknya beliau memang menanamkan nggak boleh buang-buang makanan ya Bu. Jadi kalau kita pesan makanan ya secukupnya, ataupun kalaupun masih ada habiskan gitu loh. Itu kayaknya mungkin teman-teman di cabang-cabang lain atau pemimpin-pemimpin yang dulu pasti mengetahui persis Pak Rudi seperti itu gitu. Wow, Bu Vera, kalau pada siang hari ini Pak Rudi ada hadir bersama kita, Ibu mau bilang apa? Saya kangen Pak, beliau datang ke Padang Bu, karena udah 2 tahun nggak datang. Terakhir itu 2019 masih datang Bu. Oke, kita undang Pak Rudi bergabung bersama kita biar kangen-kangenannya bisa dilampiaskan barangkali. Ini satu mujizat saya bisa menghadirkan Pak Rudi Wanandi bersama kita dan seluruh karyawan Aswata. Pak Rudi, selamat datang. Pak Rudi kita buka dulu, kita rename dulu namanya. Jadi Pak Rudi sudah join bersama kita dari jam 2 siang tadi. Sabar menunggu, dipanggil. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Selamat siang teman-teman. Aduh, saya sangat senang ini dengan adanya
kita diskusi seperti pertama kali saya tahu bahwa kita ada begini, dan apa ya, saya kira bukan karena Vera, tapi saya juga akan pandang ini memang tantangannya banyak lah, tapi saya kira apa yang Vera berikan itu sudah yang terbaik buat kita semua. Dan tentu ini apa namanya, kalau orang Padang bilang ya kita hoki lah, hoki bisa Vera gabung dengan kita. Memang apa ya, selama saya membawa dia pergi ketemu nasabah atau teman saya, family, selalu saya tanya, kalau Veranya ke toilet, saya tanya gimana Vera servis pelayanannya. Oh bagus Pak, bagus Om, bagus kok, bagus semua. Jadi saya kira saya tidak mengada-ada, memang ada kemauan lah. Dan beliau kalau ditanya hampir semua tahu masalah ya, jadi memang menguasai di dalam pekerjaannya. Nah, tetapi saya nggak tahu bahwa saya diidolakan atau apa, saya enggak lah. Ya anyway, itu tentu thank you ya, tapi bagaimanapun juga saya tetap yakin bahwa ini sangat baik ya Ibu Ratna sudah mencetuskan ide ini. Karena hanya begini yang kita bisa diskusi dengan situasi COVID ini. Saya juga minta pada yang lain selain Ibu Vera, untuk cabang lainnya, untuk teman-teman yang di kantor. Ya dengan COVID ini ya kita nggak ada yang bisa kita salahkan. Terus kita tahu bahwa semua kesulitan kita harus apa namanya bersyukur bahwa kalau kita sehat kita bisa menikmati hidup ini, masih bisa menghirup udara, apalagi kalau di Bukit Tinggi udaranya enak betul. Kalau di Jakarta ini aduh rasanya payah. Tapi bagaimanapun juga saya minta kepada teman-teman yang dengar di sini yang ikut hadir dalam kita punya gathering ini, ya harap sabar lah ya, just membantu teman yang lain. Saya kira ini salah satu cobaan dari atas lah ya, bahwa kita ini harus berjuang bersama-sama bagaimana menghadapi kesulitan yang kita hadapi ini. Tidak hanya untuk kita saja, tetapi seluruh dunia menghadapinya, dan memang mengesalkan karena kebiasaan kita yang mungkin sudah lebih baik ya, dan sekarang kita harus menjaga, menahan diri, harus membantu yang lain, harus memikirkan keluarga, dan ya kalau yang WFA itu pertama-tama tentu enak, tapi sesudah 6 bulan saya kira tentu nggak enak. Ya paling dikit nyonya tanya atau suami tanya kemana, orang ke sini semua, nggak bosan gue lihat gitu. Jadi memang apa istilahnya ya, kita harus belajar lah menahan diri. Saya kira apa yang diberikan itu kita harus terima, dan apa yang pemerintah lakukan ini kita jangan menganggap enteng ya, karena memang virus ini dengan adanya tambahan dari India dan segala ini memang lebih cepat sekali. Nah memang seperti yang saya ketahui tadi, saya ada diskusi juga dengan Ibu Dewi. Saya lagi mengurus, saya punya driver yang kena COVID juga. Tadinya nggak mau ke dokter, tapi akhirnya saya dapat berita sore ini bahwa dia memang kena COVID. Jadi memang jangan kita seakan-akan menganggap enteng lah masalah pandemi ini. Saya kira itu penting, dan kita harus banyak membantu. Saya kira ikut belajar lah, siapapun juga kita harus ikut membantu untuk menenangkan, untuk menjalankan kesulitan yang kita hadapi, baik dalam kerjaan maupun di dalam kesehatan. Jadi sekali lagi, kalau dapat satu kesempatan untuk dilakukan vaksin lah, jangan malu, jangan marah, jangan takut, bahwa ini semuanya demi kebaikan. Dan kebaikan itu bukan untuk Anda aja, tetapi untuk Anda punya keluarga, Anda punya teman, Anda punya siapapun juga lah, manusia yang
masa hidup ini nggak punya teman, saya punya teman. Jadi bisa saya beritahukan 2 hari yang lalu teman baik saya yang saya selalu satu sekolah dari SMA sampai mahasiswa, dia lulus, saya nggak lulus, dia menjadi pejabat pemerintah, kita selalu minum kopi atau makan siang, sesudah kita juga pensiun, tahu-tahu dia hilang, dia meninggal. Nah, buat saya tuh bukan soal meninggalnya, tetapi baru saya kontak dia 3 minggu yang lalu, saya tanya dia apa kabar, dia bilang semua baik. Dan ternyata dalam 3 minggu dia bisa meninggal karena COVID. Dan saya tidak bisa datang ke sana karena istrinya bilang nggak boleh hadir. Nah ini saya kira memang jadi jangan Anda saja merasa bahwa Anda kesulitan. Saya pun pribadi juga kesulitan dalam arti, oh beginilah saya harus hadapi. Jadi kita semua sama, kita harus hadapi bersama-sama, tidak bisa sendirian ya. Saling membantu, saling memberitahukan apa yang terbaik. Tetapi jangan percaya sama-sama hoax itu, saya kira itu bikin pusing kepalanya. Dan kerja aja yang baik ya. Saya kira Wana Tata menjalankannya, dan mungkin Ibu Ana juga sudah kasih tahu bahwa mudah-mudahan segera dari Ibu Ibu Widya ya, kirimlah secepatnya bonus itu. Itu yang paling penting ya. Ibu Wid ada di sini, Pak. Ya, itu saja. Kita memerlukan juga uang untuk dalam sekolah, di dalam kehidupan, tetapi jangan kita buang-buang karena uang itu jangan hemat. Saya kira hemat penting. Kalau istilah orang Padang kan hemat bakal kaya. Ya kayanya bukan berarti punya uang, tapi kaya dalam kehidupan. Saya kira Vera, selamat deh kamu dipilih ya, dan teruskan kerjanya. Baru saya lihat ini kali dia punya suami, coba lu bayangin berapa puluh kali saya datang dia nggak pernah bawa suaminya. Baru dikali juga saya lihat keluarga papa mamanya. Ya itu bukan berarti kita tuh kenal baik sebelumnya, tetapi is happy lah bahwa rasanya saya pernah tahu ya, tapi nantilah saya ngomong, saya tanya sama Ibu di dalam karena tidak dalam waktu yang inilah. Saya kira terima kasih ini semua, saya ngikutin ini semua, dan saya hormat bahwa banyak pengikut bersama-sama di mana kita ingin memajukan perusahaan yang kita sudah senang itu. Saya kira keterbukaan ini paling penting saya kira. Jadi jangan kita tutup-tutupi, semuanya lebih baik terbuka. Itu tandanya kita ingin besar. Terima kasih kepada panitia. Apalagi saya kira saya sudah hadir, saya dengar, dan ya sudah habis nih, saya mesti tidur siang. Iya, oke. Pak Rudi, sebelum meninggalkan Zoom, ini ada pesan-pesan dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia, dari Bu Ai, satu kehormatan Pak Rudi bisa bergabung, salam sehat. Kemudian dari Pak Endro, surprising banget ada Bapak. Dari Ibu Trivianita Lampung, sehat dan sukses selalu Pak Rudi. Dari Pak Arif, amin. Pak Ahmad Taufik dari Denpasar, sukses dan sehat selalu Pak Rudi. Dari Ibu Ineke Malang, salam sehat, sukses buat Pak Rudi Wanadi. Pak Rudi, itu yang kami tunggu. Ini bonusnya ya. Oke, dari Pak Sadari Upadana Solo, salam sehat, semangat. Dari Pak Kismet, semoga Pak Rudi sehat selalu dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Dari Ibu Elina, sehat selalu, tetap semangat. Dari Cirebon, Pak Uus, sehat-sehat terus. Dari Pak Orhenis, semoga sehat selalu. God bless you Pak Rudi. Pak Ade Kurniawan, salam sehat Pak Rudi. Dari Pak Anang Semarang, alhamdulillah sehat selalu Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih banyak. Terima kasih ya, saya minta maaf juga yang sebelumnya ini kan saya nggak hadir, jangan sampai anggap wah kenapa saya Vera aja, nggak, anggapnya itu saya hadir semua lah ya. Iya, siap Pak, nanti yang berikutnya kami kirim share link. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Iya, terima kasih.
Oke, Bu Vera, tadi Aduh, sudah Ibu. ada Pak Rudi bersama kita, sekarang disampaikan itu, yang nangisnya disampaikan ke Pak Rudi. Pak Rudinya belum live. Silakan, mau ngomong apa? Jalan-jalan ke Padang lagi, Pak. Kita minum di warung kopi harum manis. Ya, saya janji lah, tapi kan ada COVID aja, menurut saya juga susah dengan COVID Iya. ini. Mudah-mudahan cepat berlalu, bisa main Ya, ke amin, Padang. amin. Bapak Ya. sehat selalu, dan kita ngumpul lagi di Padang, Pak. Bukit Tinggi juga, Pak. Lalu Ambil jalan tisu. paginya nggak ketinggalan, Pak. Oh, Ambil tisu, Bu Vera udah mau nangis tuh. ya sama-sama semua Oke. baik lah ya, semua kita harapkan semuanya Wana Tata dilindungi lah. Amin. Karena kita Oke, mempunyai amin. tujuan yang baik ya, kita mempunyai tujuan yang baik. Oke, Iya, Pak Bye, Rudi, bye, terima Vera. kasih. Salam. Iya. Terima kasih ya, Pak. ya Sehat selalu, sama-sama. Pak. Salam Iya, buat iya. Ibu. Ya. Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rudi, Pak Dandi. Bu Vera Aduh, surprise. Kayak pengen Surprise. meluk, tapi depannya laptop ya. Surprise Gelap banget, dulu. Bu. Nggak nyangka. Surprise banget Nggak ya. kepikiran bahwa Pak Rudi bisa join. Iya, Pak Rudi bisa join, dan Pak Rudi sangat menghargai Ibu Vera. Satu precious bahwa Aswata memiliki Ibu Vera di Padang, sehingga tentu saja ini juga buat tim Padang keseluruhan dan seluruh karyawan yang ada di seluruh Indonesia. Pak Rudi sangat menghargai teman-teman Bapak Ibu semuanya, sehingga kapanpun Bapak diminta hadir pasti hadir begitu. Ada jadwal tidur loh, Bu. Iya, jadwal tidur benar. Tadi saya tahan. Oke. So, aduh, lega ya Bu Vera ya. Ini pertanyaan berikutnya mau dilanjut apa kita cerita Pak Rudi lagi? Saya juga oke. Bu Ratna bilang Bu Ratna surprise juga Pak Rudi hadir karena saya merahasiakan ini dari Bu Ratna. Dari tadi Bu Ratna udah tanya sama saya, siapa bintang tamunya? Aman, Bu. Kata saya begitu. Oke. Iya. Bu Vera, memang ya, kita kekeluargaan banget gitu ya. Iya. Itu adalah ciri khasnya Aswata gitu, yang kita pada sore hari ini juga melihat betapa hubungan kita itu sampai kayak keluarga banget. Nah, ini Bu Vera mungkin bisa ceritakan. Ya, memang kita bersyukur ya, Bu, karena di Aswata itu saya tahu persis budaya kekeluargaannya itu yang luar biasa. Kita bisa lihat begitu banyak karyawan Aswata yang kerjanya puluhan tahun bertahan. Berarti kan merasa nyaman, merasa diperhatikan, dan juga memiliki sosok Pak Rudi Wanandi yang memang menularkan rasa kekeluargaan ke kita semua. Jadi mungkin di tempat lain kita tidak menemukan hal itu. Dan rasa kekeluargaan inilah yang harus terus kita jaga sampai ke generasi berikut-berikutnya, supaya ciri khas ini tidak pernah berubah dari Aswata. Kekeluargaannya yang harus kita syukuri bahwa itulah ciri khasnya kita. Iya, dan itulah mungkin juga yang menjadi semangat Bu Vera ketika mendapat penawaran kerja tempat lain nggak pengen ambil ya. Iya, karena udah dari itu Bu, dari benci jadi benar-benar cinta. Iya, benar. So, Bu Vera, kesetiaan dalam bekerja ini sebenarnya panutan dari siapa sih? Jadi mungkin secara tidak langsung dari orang tua Papa ya Bu. Papa dulu bekerja di suatu perusahaan yang juga sudah hampir 30 tahunan lebih nggak pernah pindah, dan dulu juga bekerja sebagai salesman yang memang pasti dipenuhi dengan target dan segala macam. Jadi mungkin secara tidak langsung saya melihat dalam keseharian Papa yang bekerjanya juga ulet, dan juga menafkahi kami sekeluarga, dan di mana Papa jadi tulang punggungnya keluarga, dan beliau selalu bekerja dengan semangat. Pagi udah pergi, nanti sore ya sama lah, kadang-kadang sakit pun Papa tuh pergi ke kantor gitu. Jadi mungkin karena dalam keseharian saya melihat seperti itu, mungkin secara otomatis masuk ke saya sih, Bu. Iya, jadi sebenarnya Papa ini bekerja hanya satu aja perusahaan, nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Wow,
Jadi ini udah menurun nih ke anaknya nih. Oh, luar biasa banget ya. So, Bu Vera, kita sudah memasuki ujung dari acara ini. Mungkin Ibu ingin ada sampaikan closing statement untuk teman-teman di Aswata. Silakan. Terima kasih Bu Dewi. Jadi yakin dan percayalah, yakin pada diri kita, yakin bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu, yakin bahwa orang-orang di sekeliling kita pasti membantu kita. Percaya bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti sepaket dengan solusinya. Tapi mendapatkan solusi itu proses kita belajar, proses kita menambah wawasan, proses kita menambah pengalaman, proses kita memperbaiki diri, proses kita belajar dari kesalahan masa lalu, supaya kita juga jauh lebih baik ke depannya. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Aswata yang kita cintai. Amin. Iya, amin. Jadi kita untuk Aswata yang kita cintai, kita harus tetap berusaha sekeras mungkin karena kita mau Aswata di ulang tahun ke-57 dan ulang tahun ke-100 nanti gitu ya. Tetap punya jiwa-jiwa kekeluargaan, tetap punya semangat yang seperti ini dari masing-masing kontribusi dari setiap personil yang ada di dalamnya. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan ataupun melihat masa depan dengan ketakutan. Kita jalani saja hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keyakinan. Karena yakin pada diri sendiri adalah modal utama dalam menjalankan hal yang besar dalam kehidupan. Saya Dewi Setiawati, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemiknya ini segera berakhir. Kita nantikan kuis rendang. Tetapi informasi yang saya terima, kita tidak berhenti, kita tidak selesai sampai di sini karena kita akan lanjut dari ada satu meeting dari HR yang mau memakai link ini untuk meeting seluruhnya begitu ya. Nanti saya akan cari Ibu Mei atau Pak Rainer apakah sudah hadir di sini. Teman-teman jangan meninggalkan link ini atau nanti dari HR akan sampaikan siapa-siapa yang boleh stay atau boleh tinggal gitu ya. Jadi saya kembalikan dulu ke Daniel. Silakan Daniel. Iya, keren sekali. Kita ngeliat bagaimana Bu Vera punya keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat bahwa di setiap masalah yang dihadapi membuat kita naik level. Nah, nggak berasa ini kita udah 2 jam. Ini bukanlah akhir, masih ada seri selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Yakin dan percayalah untuk setiap masalah pasti sepaket dengan solusinya. Saya Daniel menutup series yang keempat. Kita ketemu lagi di tanggal 10 Juli jam 3 sore ya, waktu Indonesia Barat dengan narasumber Pak Dimas Aditya. Tetap sehat, tetap semangat.